Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Negris Dewi Fatmasari dari kelas 12 TKJ 2 SMK Negeri 1 Kesmantoro. Jadi di sini saya akan melakukan ujian praktek kejuruan dengan membuat topologi yang mengkonfigurasikannya dengan router statis. Pengertian routing statis adalah routing yang rute di routing table dari setiap rute ditambahkan secara manual. Pada routing statis, routernya itu disimpan dalam routing table. Pada routing statis, jika ada penambahan jaringan yang baru, maka harus menambahkan rute ke jaringan yang baru tersebut. Routing statis cocoknya di jaringan yang kecil atau dua router. Konfigurasi routing statis di Cisco. Format perintah konfigurasi routing statis di Cisco adalah router config, IP root, network atau network jaringan, subnet mask atau tujuan, dan gateway. Penjelasan router config. Router config adalah perintah routing dijalankan di mode konfigurasi global. IP root, perintah routing statis. Network tujuan adalah alamat network karena router tersebut akan dihubungkan. Subnet mask tujuan adalah subnet mask dari alamat network kemana router tersebut akan dihubungkan. Subnet mask tujuan adalah subnet mask dari alamat network kemana router tersebut akan dihubungkan. Cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3 bagian. 1. Administrator jaringan yang mengkonfigurasikan router. 2. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Ketiga, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Pertama, buka Cisco Packet Tracer Mobile di Android, lalu klik Quest Login dan tunggu. Itu ada beberapa menu pada Cisco Packet Tracer Mobile, yaitu pada titik 3 ada PDU skenario, share on email, share on Facebook, share on Twitter, option, user profile. Lalu pada menu pojok kiri ada new network, save network, save as, abort, exit. Lalu klik tengah. Di bagian itu ada beberapa. Coba kita klik and device. Nah, di situ ada beberapa. Contohnya PC, wireless laptop, wireless tablet, dan lain sebagainya. Lalu itu pada bagian router ada beberapa macam routernya. Ada router 1841, 1941. Apabila kita ingin multi-thread itu bisa menambah, jadi tidak harus satu persatu. Lalu pada bagian switch itu ada beberapa switch, 2960, 2811, ada switch empty dan lainnya. Ada wireless. Kita masuk pada note itu adalah bagian untuk kita menulis misal nama, angka, dan lain sebagainya. Terus ada multi select, ada draw yaitu pada bagian option adalah bagian untuk memberi warna. Nah, di situ ada warna, kita mau pilih warna sesuka warna kita ya. Terus apabila kita udah sesuai, kita head. Lalu ada draw, ada one, ada security, ada hubs. Nah, setelah itu maka saya akan melakukan konfigurasi routing statis. Setelah Quest Login, lalu klik new. Lalu tambahkan router PT 2. Setelah menambahkan router, lalu tambahkan 4 switch 2960. Lalu tambahkan PC pada bagian end device, yaitu 4 PC. Setelah itu, lakukan connect jaringan dari router 0 menuju switch 0 menggunakan kabel strap, yaitu fast Ethernet 0/0 menuju fast Ethernet 0/1.
Lalu lakukan connect jaringan dari router 0 menuju switch 1. Tetap menggunakan kabel stray dari fast Ethernet 1/0 menuju fast Ethernet 0/2. Lalu konekkan jaringan lagi dari switch 0 menuju PC 0. Tetap menggunakan kabel strike, yaitu dari fast Ethernet 0/2 menuju fast Ethernet 0. Kemudian dari switch 1 menuju PC 1 tetap menggunakan kabel strike, yaitu dari fast Ethernet 0/3 menuju fast Ethernet 0. Lalu kita beralih ke router 1, kita koneksikan menuju ke switch 2, tetap menggunakan kabel stray, yaitu dari router 1 fast Ethernet 0/0 menuju switch 2 fast Ethernet 0/3. Kemudian router 1 kita koneksikan ke switch 3 menggunakan kabel stray, router 1 fast Ethernet 1/0 menuju switch 3 fast Ethernet 0/4. Switch 2 menuju PC 2 menggunakan kabel stray, yaitu dari fast Ethernet 0/4 menuju fast Ethernet 0. Lalu switch 3 menuju PC 3 tetap menggunakan kabel stray dari fast Ethernet 0/5 menuju fast Ethernet 0. Supaya mempermudah, maka kita tuliskan alamat IP address di bagian luarnya, yaitu 192.24.2.1/24. Alamat IP di sebelahnya yaitu 192.3.1/24. Pada jaringan router 1 itu alamat IP-nya 192.24.4.1/24. Lalu IP-nya lagi 192.24.5.1/24. Ke menu konfigurasi router yang 0, yaitu pertama adalah enable, enter, lalu konfigur terminal, enter, lalu ke interface fast Ethernet yaitu 0/0, enter, lalu ke IP address ABCD 192.24.2.1 spasi 255.255.255.0, lalu klik enter, lalu klik no, shutdown, enter, lalu enter lagi, lalu exit, enter. Masuk lagi ke interface fast Ethernet yaitu 1/0, enter, lalu klik IP address 192.24.3.1 spasi 255.255.255.0, lalu enter, lalu no, shutdown, enter lagi, exit, enter. Lalu kita keluar dari router, kita lihat
Itu pertama kita klik no, enter, enable, configure terminal, enter, interface, bus Ethernet, lalu 0/0, enter, IP, address, ABCD 192 titik, maaf itu 24 titik 4.1 spasi 255.255.255.0, lalu enter, lalu no, shutdown, enter, enter lagi, exit, enter. Lalu interface pas Ethernet yaitu 1/0, enter, IP, address, ABCD 192.24.5.1 spasi 255.255.255.0, enter. Lalu kita cari no, shutdown, enter, enter lagi, lalu exit, enter. Lalu masuk ke PC0, klik desktop, kita atur IP, yaitu IP addressnya 192.24.2.2, subnet masknya 255.255.255.0, lalu default gateway-nya 192.24.2.1. Lalu kita apply change, close, beralih ke PC1, masuk menu desktop, kita konfigurasinya IP address 192.24.3.2, lalu subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.24.3.1, apply change, lalu close. Beralih ke PC2, yaitu IP addressnya 192.24.4.2, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya yaitu 192.24.4.1, apply change, close lagi. PC3 yaitu IP addressnya 192.24.5.2, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.24.5.1, apply change, close. Lalu kita sambungkan antara router 0 ke router 1 menggunakan connect jaringan, yaitu kabelnya DCE. Jadi di sini menggunakan kabel DCE. Dari serial 2/0 ke serial 2/0. Supaya mudah, kita tuliskan alamat IP-nya 192.24.1.1/24, itu pada router 0. Lalu beralih ke router 1 dengan alamat IP 192.24.1.2/24. Itu hanya supaya mempermudah, maka kita tuliskan. Kita konfigurasikan lagi, masuk ke router 0, CLI, kita klik interface, serial 2/0, enter, lalu IP address ABCD 192.24.1.1 spasi 255.255.255.0, enter, shutdown, enter. Kita pilih menu klik lock rate yaitu 64.000, enter, lalu exit, enter. Beralih ke router 1 CLI, yaitu pilih menu interface, serial 2/0, enter, lalu IP address ABCD 192.24.1.2 spasi 255.255.255.0, lalu enter, lalu klik menu no, shutdown, enter.
enter lagi, kembali lagi ke router 0, yaitu buka CLI, lalu itu kita enter dulu, kita pilih menu IP root 192.24.4.0 spasi 255.255.255.0 spasi 192.24.1.2, enter. Pilih lagi IP root ABCD 192.24.5.0 spasi 255.255.255.0 spasi 192.24.1.2, enter. Exit, enter, lalu klik menu show IP root, enter. Nah, di situ sudah benar, itu ada 5. Beralih ke router 1, yaitu CLI, buka CLI, lalu klik IP root ABCD 192.24.2.0 spasi 255.255.255.0 spasi itu 192.24.1.1, maaf itu keliru ya. Lalu IP root 192.24.3.0 spasi 255.255.255.0 spasi 192.24.1.1, enter. Enter lagi, lalu exit, enter, lalu show IP root, enter. Itu salah, itu hanya muncul 4, maka saya akan mengulang. Nah, buka CLI lagi, itu kan masih ada 4, lalu klik configure terminal, IP root ABCD 192.24.2.0 spasi 255.255.255.0 spasi 192.24.1.1, enter. IP root 192.24.3.0 spasi 255.255.255.0 spasi lagi 192.24.1.1, lalu enter, lalu exit, enter. Kita cek, klik show IP root, enter. Nah, di situ sudah muncul, berarti itu benar, itu sudah muncul 5. Coba kita cek jaringannya apa sudah hijau, klik skenario. Dari PC 0 menuju PC 1 sukses, dari PC 0 menuju PC 2 itu sukses, lalu dari PC 0 menuju PC 3 sukses lagi, terus dari PC 1 menuju PC 2 sukses, PC 1 menuju PC 3 sukses, terus PC 2 menuju PC 0 sukses, PC 2 menuju PC 1 sukses, PC 2 menuju PC 3 sukses, lalu dari PC 3 menuju PC 0 sukses, PC 3 menuju PC 1 sukses, PC 3 menuju PC 2 sukses. Lalu setelah itu kita beri kotak. Nah,
itu pilih warna sesuai yang kalian mau aja. Itu hanya untuk merapikan. Terus kita berikan nama, lalu kelas, lalu nomor, lalu kita berikan kotak lagi, pilih option, pilih warna sesuai yang kalian mau aja, terus kita hit kalau udah, lalu kita tarik kotaknya itu. Setelah itu kita save, pilih menu save as, itu save, itu file name-nya sesuai nama kalian aja, itu kita save. Oke, lalu selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.